di mana penilaian prestasi kerja merupakan kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja karyawan serta menetapkan kebijakan selanjutnya. Kemudian penilaian kerja adalah menilai rasio hasil kerja nyata dengan standar kualitas maupun yang dihasilkan setiap karyawan. Kemudian menetapkan kebijaksanaan berarti apakah karyawan akan dipromosikan atau didemosikan dan atau balas jasanya dinaikkan. Kemudian ruang lingkup penilaian prestasi kerja dicakup dalam 5W tambah 1H, di mana what apa, kenapa, di mana, siapa, kemudian how bagaimana. Kemudian ada beberapa tujuan dan kegunaan penilaian prestasi. Yang pertama itu sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk promosi, demosi, pemberhentian, dan penetapan besarnya balas jasa. Kemudian yang kedua untuk mengukur prestasi kerja, yaitu sejauh mana karyawan bisa sukses dalam pekerjaannya. Kemudian yang ketiga sebagai dasar untuk mengevaluasi aktivitas seluruh kegiatan di dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektifan jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, kondisi kerja, dan peralatan kerja. Kemudian yang kelima sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan yang berada di dalam organisasi. Kemudian yang keenam sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga dicapai tujuan untuk mendapatkan performa kerja yang baik. Kemudian yang ketujuh sebagai alat untuk mendorong atau membiasakan para atasan, supervisor, managers atau administrator untuk mengobservasi perilaku bawahnya agar diketahui minat dan kebutuhan bawahannya. Kemudian yang kedelapan sebagai alat untuk melihat kekurangan atau kelemahan di masa lampau dan meningkatkan kemampuan karyawan selanjutnya. Kemudian yang ke-9 sebagai kriteria di dalam menentukan seleksi dan penetapan karyawan. Ke-10 itu sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan personel dan dengan demikian bisa sebagai bahan pertimbangan agar bisa diikutsertakan dalam program latihan kerja tambahan. Kemudian yang ke-11 itu sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan karyawan. Kemudian yang terakhir sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan uraian pekerjaan atau job description. Adapun syarat-syarat dalam penilaian prestasi kerja karyawan. Yang pertama itu penilaian harus jujur, adil, objektif, dan mempunyai pengetahuan mendalam tentang unsur-unsur yang akan dinilai. Kemudian yang kedua, penilaian hendaknya mendasarkan penilaiannya atas benar atau salah, baik atau buruk terhadap unsur yang dinilai, serta penilaian tidak boleh mendasarkan atas suka atau tidak suka. Kemudian yang ketiga, penilaian harus mengetahui secara jelas pekerjaan setiap karyawan yang akan dinilai agar hasil penilaiannya itu dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Kemudian yang keempat, penilaian harus mempunyai kewenangan yang formal agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian yang terakhir, penilaian harus mempunyai keimanan agar penilaiannya jujur dan adil. Dan terdapat pula 11 unsur-unsur yang harus dinilai dalam prestasi kerja. Yang pertama itu kesetiaan, kemudian kejujuran, kreativitas, prestasi kerja, kedisiplinan, kerjasama, kepemimpinan, kepribadian, prakarsa, serta kecakapan dan tanggung jawab.
Kemudian ada dua metode prestasi kerja karyawan. Yang pertama itu metode tradisional, di mana metode ini merupakan metode tertua dan paling sederhana untuk menilai prestasi kerja karyawan dan ditetapkan secara tidak sistematis maupun sistematis. Kemudian yang kedua itu metode modern, di mana metode modern ini merupakan metode perkembangan dari metode tradisional, di mana dalam menilai prestasi karyawan yang termasuk ke dalam metode modern ini adalah assessment counter atau manajemen by objective MBO atau MBS dan human